Tuhan berkata kepada bangsa Israel, masuki negeri itu dengan iman percaya. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh, maka engkau akan mengalami. Tapi kalau engkau tidak percaya, maka hal itu tidak akan terjadi kepadamu. Hari ini janji Tuhan sudah dibentangkan. Saudara mendengarkan firman Tuhan sudah begitu banyak. Tapi mari tetapkan dalam hatimu hari ini berkata, yes, aku mau percaya dan aku mau melakukan itu Tuhan. Cuma itu yang Tuhan tunggu. Ya, jangan amin-amin di gereja pulang lupa semua, saudara. Ayo kita masuki tahun yang baru dengan iman yang baru. Tadi pagi saya sampaikan, Yesus datang, dia membuat semuanya baru. Karena barang siapa yang ada dalam Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Apanya yang baru? Hidup kita baru, berkat kita pun baru. Kalau hari ini saudara berkata, Tuhan, aku mau keadaan keuanganku lebih baik dari tahun kemarin. Kalau hari ini saudara berkata, aku mau keluargaku lebih baik dari tahun kemarin. Tuhan, aku mau bisnisku lebih baik dari tahun kemarin. Kalau saudara menginginkan yang lebih baik, engkau percaya nggak Tuhan terlebih rindu untuk melakukan semua kebaikan itu dalam hidupmu? Kenapa? Karena janji itu sudah diberi. Tapi sekali lagi, apa yang menghalangi berkat Tuhan yaitu dosa, ketidakpercayaan kita. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Kenapa? Karena kau punya Tuhan yang hidup. Dia Allah yang bertanggung jawab. Asal kau mau percaya sungguh kepada Dia. Jangan takut. Taruh imanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan hari ini. Jangan takut akan tahun depan. Tapi jangan mau bergeser dari pengharapanmu kepada Tuhan. Saudara, Yesus sudah datang untuk mendamaikan hidupmu dengan Allah. Kenapa? Karena ketika kita hidup jauh dari Tuhan, engkau tidak bisa mengalami berkat Tuhan. Tapi Yesus datang untuk memperdamaikan dirimu dengan Bapa. Dan ketika engkau diperdamaikan dengan Tuhan, kita menjadi anak-anak kesayangannya. Dan ketika kita menjadi anak kesayangannya, itu artinya engkau adalah ahli waris. Apa itu ahli waris? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji penyertaan Tuhan. Jangan engkau pikul sendiri bebanmu, karena engkau akan capek. Berat hidup ini. Sampai hidupmu kalau engkau pikul sendiri semua bebanmu. Engkau butuh Tuhan. Taruh semua pengharapan hidupmu kepada Tuhan. Dia Allah yang sungguh-sungguh hidup. Dan Dia Tuhan benar-benar ada bagi saudara dan saya. Jangan engkau hidup bermusuhan dengan Tuhan. Ya, kita yang tadinya dulu hidup kita itu jauh dari Allah, kita memusuhi Dia dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita telah dipilih menjadi anak-anak Allah. Kita diperdamaikan sehingga kita layak menjadi orang-orang yang menerima janji Tuhan. Ya dan amin. Dan ketika kita sadar kita sudah diperdamaikan, apa yang harus kita lakukan? Bertekun dalam iman hari-hari ini, saudara. Masuki tahun yang baru dengan engkau bertekun di dalam iman. Saya kemarin dapat telepon dari seorang, Bu, saya menjadi Kristen puluhan tahun dengan suami saya. Kami di gereja, Bu, tapi saya tidak mengerti menjadi Kristen yang benar. Ternyata banyak hal yang kami lakukan di luar pengetahuan iman. Setelah saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya mengerti. Ibu tahu sekarang setiap hari saya dengar khotbah Ibu itu 4 jam sampai 5 jam. Awalnya suami saya itu setiap kali pulang lihat saya dengar khotbah Ibu, apa sih kok tiap hari dengerin itu terus? Lama-lama di tempat tidur suaminya ikut mendengar. Dia bilang, benar juga ya. Lalu Bu, sekarang suami saya ketagihan untuk dengar khotbah. Hari-hari ini kami terus bertumbuh dalam iman, dan banyak sekali yang Tuhan ubah dari hidup kami. Dan kami semakin menjadi cinta Tuhan. Saya bilang, yes. Itu artinya engkau ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Bangun imanmu. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Hanya orang yang terus membangun dan bertekun di dalam iman yang tidak akan tergoncang dan tidak akan tergeser.
Dikatakan jangan mau digeser. Kalau ayat ini berkata jangan mau digeser, berarti ada satu kuasa yang mencoba menggeser imanmu. Jangan mau digeser. Apa yang bisa menggeser imanmu? Persoalan hidupmu, tantangan, ketakutan, kekhawatiran setiap saat berusaha menggeser iman kita. Tapi ayat ini berkata, orang yang sudah menerima Yesus dan diperdamaikan dengan Yesus, engkau tidak akan bergoncang. Memang mungkin ada air mata, memang mungkin akan ada tekanan, tapi engkau terus kuatkan iman dan berkata, aku percaya Tuhan. Ibu yang telepon saya dan bilang, Bu, sekarang setiap hari saya dan suami dengar firman. Ibu tahu dulu ketika ada masalah kami salahkan Tuhan dan kami ribut, tapi sekarang setiap ada masalah kami bilang terima kasih Tuhan. Kami tahu ini menguatkan iman kami. Responnya berbeda, dan itu bisa terjadi hanya ketika engkau bertekun di dalam iman, berlatih untuk benar-benar percaya. Bangkit berdiri bersama. Walaupun kami tidak bisa melihat jalan di depan kami Tuhan, walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, tapi kami tidak mau digeser iman kami, karena kami percaya Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami. Engkau ada bagi kami. Saat ku tak melihat jalanmu, Yes Lord. saat ku Amin Tuhan, mari bangun iman. mengerti rencana, namun tetap Kami pegang pegang janjimu. Pengharapan hanya sekali lagi, saudara, bangun iman. Mau katakan